Thailand, atau yang secara resmi disebut Kerajaan Thailand, terletak di semenanjung Indochina, Asia Tenggara. Negara ini dikenal sebagai salah satu pusat utama ajaran Buddha di dunia. Dengan mayoritas penduduknya menganut agama Buddha, Thailand menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah umat Buddha terbanyak setelah Tiongkok. Hal ini menjadikan Thailand sebagai salah satu negara dengan budaya dan tradisi Buddhis yang sangat kental. Ajaran Buddha memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan budaya Thailand. Namun, tahukah kalian, di bagian selatan Thailand terdapat wilayah di mana mayoritas penduduknya justru beragama Islam. Menariknya, keberadaan Islam di wilayah ini sudah berlangsung sejak berabad-abad sebelum terbentuknya negara Thailand modern. Fakta ini menambah keunikan Thailand sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama yang kaya. Thailand Selatan, yang juga dikenal sebagai Siam Selatan atau Tambralinga, merupakan wilayah paling selatan di Thailand dengan kekayaan budaya yang khas. Thailand Selatan membentang seluas 73.848 km persegi, menawarkan panorama alam yang memukau. Bagian barat wilayah ini didominasi oleh pegunungan dan hutan tropis yang lebat, sementara bagian timur dan selatannya dihiasi dengan pantai-pantai eksotis serta pulau-pulau yang memesona. Secara administratif, Thailand Selatan terbagi menjadi 14 provinsi, yaitu Chumphon, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phathalung, Songkhla, Surat Thani, Yala, Krabi, Phang Nga, Phuket, Ranong, Satun, dan Trang. Kekayaan alam dan keberagaman budayanya menjadikan wilayah ini destinasi yang menarik untuk dijelajahi. Berdasarkan data terbaru hingga Februari 2025, jumlah penduduk Thailand Selatan diperkirakan sekitar 71,6 juta jiwa. Meski bahasa Thai Tengah menjadi bahasa resmi di seluruh Thailand dan cukup banyak digunakan di wilayah ini, menariknya, bahasa ini hanya menempati posisi ketiga sebagai bahasa ibu di Thailand Selatan, dengan sekitar 400.000 penutur asli. Di banyak wilayah Thailand Selatan, penduduk menggunakan bahasa Paktai atau Damberu. Namun, di provinsi seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat, bahasa Melayu Pattani atau Yawi lebih umum digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Thailand dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, mencapai sekitar 93,46%. Namun, Islam menjadi agama minoritas terbesar di negara ini, dengan sekitar 5,36% penduduknya beragama Muslim. Menariknya, Islam menjadi agama dominan di beberapa provinsi di Thailand Selatan, seperti Yala, Pattani, Narathiwat, dan Satun, yang dihuni mayoritas masyarakat Melayu dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Dalam catatan sejarah, Thailand pernah menjadi persinggahan penting bagi para penyebar Islam yang menuju Nusantara, baik yang berasal dari Timur Tengah maupun yang melalui jalur India. Wilayah Thailand Selatan memiliki peran besar dalam perkembangan Islam di negara ini. Penyebaran Islam di daerah tersebut terjadi seiring dengan aktivitas perdagangan, pernikahan, dan dakwah yang dilakukan oleh para pedagang Muslim. Hal ini menjadi bagian dari perjalanan panjang masuknya Islam ke Asia Tenggara. Islam pertama kali masuk ke wilayah yang kini dikenal sebagai Thailand, melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Arab dan India. Sekitar abad ke-9 hingga abad ke-10, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India mulai menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, termasuk kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu dan pesisir selatan Thailand. Selain barang dagangan, mereka juga membawa serta ajaran Islam sebagai bagian dari identitas budaya dan keyakinan mereka, yang kemudian berkembang di wilayah tersebut seiring berjalannya waktu. Antara abad ke-12 hingga abad ke-15, kerajaan-kerajaan Melayu yang telah mengadopsi Islam mulai berperan penting dalam menyebarkan agama ini ke wilayah Thailand. Salah satu pusat penyebaran Islam yang paling berpengaruh adalah Kerajaan Melayu Pattani.
yang terletak di wilayah Thailand Selatan saat ini. Para raja dan bangsawan Melayu di Patani memeluk Islam, sehingga ajaran agama ini pun semakin berkembang dan menyebar luas di kalangan masyarakat setempat. Pada masa itu, Kesultanan Patani menjadi salah satu kerajaan Melayu paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan ini tidak hanya dikenal sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran Islam dan kebudayaan Melayu Islam. Wilayah Kesultanan Patani mencakup daerah yang kini menjadi provinsi-provinsi di Thailand Selatan, seperti Patani, Yala, dan Narathiwat, serta sebagian wilayah Kelantan di Malaysia. Hubungan erat Patani dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya, seperti Kesultanan Malaka dan Aceh, semakin memperkuat pengaruh Islam di kawasan ini. Selain melalui jalur perdagangan, penyebaran Islam di Thailand juga berlangsung lewat dakwah yang dilakukan oleh para ulama dan muballigh. Mereka menyampaikan ajaran Islam melalui pengajaran di masjid-masjid dan lembaga pendidikan seperti pesantren. Tak hanya itu, proses perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal turut berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam di wilayah tersebut, menjadikannya bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Anak-anak hasil perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal sering dibesarkan sebagai Muslim, yang kemudian turut memperluas pengaruh Islam di wilayah Thailand Selatan. Meskipun Kesultanan Patani berada di bawah kekuasaan Kerajaan Siam, hubungan di antara keduanya selama berabad-abad cenderung longgar dan bersifat simbolis. Patani tetap mempertahankan otonomi internalnya, meskipun secara formal mengakui kekuasaan Siam, menjadikannya wilayah yang unik dengan identitas Islam yang kuat di tengah kekuasaan kerajaan Buddha. Dalam praktiknya, Kesultanan Patani berfungsi sebagai kerajaan yang hampir sepenuhnya merdeka, dengan para raja yang memiliki kekuasaan penuh atas wilayah mereka. Namun, hubungan antara Patani dan kerajaan Siam tidak selalu berjalan mulus. Pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18, beberapa pemberontakan meletus di Patani sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya Siam yang ingin memperketat kendali atas wilayah ini. Ketegangan tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah panjang hubungan antara Patani dan Siam. Pada abad ke-19, untuk meredam pemberontakan yang terus terjadi di Patani, Raja Rama II dari Siam mengambil langkah tegas dengan membagi wilayah Patani menjadi 7 kerajaan kecil yang dikenal sebagai Seven States of Patani. Langkah ini bertujuan melemahkan kekuatan politik Patani dan mencegah munculnya ancaman terhadap kekuasaan Siam. Ketujuh wilayah tersebut meliputi Patani, Yala, Narathiwat, Setul, Reman, Legeh, dan Kelantan. Pembagian ini menjadi salah satu upaya Siam dalam memperkuat dominasinya atas Thailand Selatan. Pada awal abad ke-20, ketika pengaruh kolonial Eropa semakin kuat di Asia Tenggara, Siam menandatangani perjanjian Anglo-Siam dengan Britania Raya pada tahun 1909. Melalui perjanjian ini, Britania mengambil alih Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis yang kemudian menjadi bagian dari Malaysia. Sementara itu, Siam mempertahankan wilayah selatannya, termasuk Patani. Setelah perjanjian ini, Siam semakin memperkokoh kendalinya atas Patani, yang hingga kini tetap menjadi bagian dari Thailand. Konflik di Thailand Selatan termasuk salah satu konflik bersenjata terlama di dunia yang masih berlangsung. Ketegangan di wilayah ini meningkat sejak tahun 1960, dipicu oleh gerakan separatis dari etnis Melayu Muslim di Patani, wilayah bersejarah yang mencakup 3 provinsi utama, Patani, Yala, Narathiwat, serta sebagian Songkhla. Latar belakang konflik ini berkaitan erat dengan kebijakan Thaifikasi yang diterapkan pemerintah Thailand, yaitu upaya asimilasi budaya yang dianggap mengancam identitas masyarakat Melayu Muslim di wilayah tersebut. Thaifikasi adalah proses di mana kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan etnis berbeda yang tinggal di Thailand diharapkan berasimilasi dengan budaya dan agama dominan Thailand, khususnya budaya Thailand Tengah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pembentukan negara bangsa Thailand pada abad ke-20, di mana kelompok etnis Thailand Tengah
memegang posisi dominan. Ironisnya, prinsip taifikasi ini justru bertolak belakang dengan kebijakan kerajaan Siam di masa lalu, yang dikenal lebih multikultural dan terbuka terhadap keragaman budaya. Dalam praktiknya, kebijakan taifikasi diterapkan melalui berbagai larangan dan tindakan keras oleh aparat. Misalnya, masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan dilarang menggunakan bahasa Melayu, dibatasi dalam mengajarkan ajaran Islam di sekolah-sekolah, hingga menghadapi tindakan represif dari aparat negara. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, turut memperburuk situasi. Kebijakan ini justru memicu diskriminasi terhadap etnis Melayu Muslim, yang telah lama menjadi mayoritas di wilayah Thailand Selatan selama berabad-abad. Banyak warga di Thailand Selatan merasa identitas budaya dan agama mereka terpinggirkan oleh pemerintah pusat Thailand yang didominasi oleh penganut Buddha. Ketegangan ini kemudian memicu gerakan separatis di wilayah tersebut. Memasuki awal tahun 2000, konflik semakin rumit ketika kartel narkoba, jaringan penyelundupan minyak, dan kelompok separatis mulai memanfaatkan isu rasial yang ada. Kombinasi faktor-faktor inilah yang membuat konflik di Thailand Selatan terus berlanjut hingga hari ini. Pemerintah Thailand telah berupaya meredakan ketegangan di wilayah selatan melalui dialog dan negosiasi dengan kelompok-kelompok separatis. Selain itu, program pembangunan ekonomi juga terus digalakkan meskipun hasilnya masih terbatas. Berbagai inisiatif, baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan lapangan kerja bagi komunitas Muslim di Thailand Selatan. Saat ini, umat Islam di Thailand secara umum dapat menjalankan ibadah dengan bebas. Pemerintah Thailand mengakui Islam sebagai salah satu agama yang diakui secara resmi, memungkinkan umat Muslim untuk beribadah, mendirikan masjid, serta menerapkan hukum Islam dalam urusan pribadi seperti pernikahan dan warisan. Urusan keagamaan Islam di Thailand dikelola oleh seorang pemimpin yang bergelar Chula Rajmontri atau Syahul Islam, yang diangkat oleh Raja Thailand dan bertanggung jawab dalam pengelolaan berbagai aspek keislaman di negara tersebut. Mufti di Thailand, yang bergelar Chula Rajamontri atau Syahul Islam, diangkat langsung oleh Raja berdasarkan rekomendasi Perdana Menteri. Ia memiliki otoritas dalam mengelola berbagai urusan keagamaan Islam di negara tersebut, termasuk memberikan nasihat keagamaan kepada lembaga-lembaga pemerintah. Hingga Maret 2022, tercatat terdapat sekitar 4.037 masjid yang tersebar di seluruh Thailand. Selain itu, Thailand juga memiliki ratusan sekolah Islam di tingkat dasar dan menengah, serta berbagai lembaga berbasis syariah, termasuk Bank Islam Thailand. Beragam toko dan institusi lain yang berlandaskan prinsip Islam turut hadir di sana. Itulah kisah tentang perjalanan Islam di Thailand, dari awal masuknya hingga peran pentingnya di wilayah selatan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan memperkaya pemahaman kita. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.